Kids, welcome to Joy Online Service. Welcome buat kamu yang baru pertama kali nonton atau yang sudah berulang kali nonton, kamu yang lagi ada di Surabaya, Palangka, Jakarta. Kita senang banget nih bisa ketemu kamu lagi di sini. Nah, sebelum kita memulai muji menyembah Tuhan, biar semangat kita mau yel-yel dulu. Ayo semuanya berdiri. Ayo kakak-kakak semangat. Oke, Joy. Yes, I'm awesome. Sekali lagi ya yang lebih semangat. Joy. Yes, I'm Awesome. Yeay. Halo semuanya, let's stand up and prepare for praising Jesus. Woo! Let's clap our hands together. Let's go. Sama-sama. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu. Semua langkahku telah ditebus oleh-Mu.
tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Terima kasih Tuhan, semuanya katakan thank you Jesus. Katakan sekali lagi, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau Engkau adalah Tuhan penolong kami dan yang selalu setia ya Tuhan. Apapun yang kami lakukan, Engkau tetap mengasihi kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami lebih lagi. Semua anak yang siap katakan, amin. Sekarang kita mau main games yang seru banget dulu ini. Nah, jadi kita judul gamesnya adalah Pour the Water. Kok gak semangat ya, semangat dong. Nah, jadi games kita punya 2 kelompok. Yang satu kelompok Miss Novi, yang satunya kelompok Miss Feli. Gamesnya caranya, jadi ada Kak Rian sama Kak Justin yang akan bawa gelas. Terus ada Miss Ingrid sama Kak V yang akan nuang air tapi matanya ditutup. Dan nanti Miss-Missnya yang akan bantu mengarahkan. Ayo. Oke, siap ya? Siap. Ambil dulu tekonya. Ini kira-kira siapa nih yang menang nih? Oke. Oke, siap. Oke, siap. Oke. 1, 2, 3. Ayo, kira-kira siapa nih yang bakal menang nih? Apa nih yang bakal menang nih? Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Tumpah sedikit. Boleh dibuka siapa yang menang? Ya, ternyata kelompok sini ada tumpah. Yang ini full ya, nggak tumpah ya. Ya, tumpah dikit. Ya, jadi permainan games ini kita diajarin juga untuk bisa beriman ya teman-teman ya. Untuk bisa percaya sama teman. Nah, game ini bisa kalian lakuin juga di rumah sama papa, mama, dan adik kakak. Hello Joy Kids, semua kita tetap semangat ya. Terus kita lihat Joy Kids kita. Dan yang bisa onsite, kita bisa juga datang ke onsite, oke? Nah, mari kita sama-sama ucapkan Adventure with God to be awesome kids. Mari sama-sama ya, dimanapun kita berada. Kalau kita lagi duduk mungkin kita bisa agak berdiri dulu. Yang mungkin agak capek-capek, ayo kita stretching dulu. Dan yuk kita sama-sama ucapin ya, Adventure with God to be awesome kids, oke? 2, 3, Adventure with God to be awesome kids. Nah, kalau minggu lalu Miss Feli kan jelasin tentang pembahasannya mungkin agak sedikit berbeda, ya kan? Karena Miss Feli bicara tentang berpuasa. Nah, itu minggu lalu gimana caranya kita berpuasa. Nah, di minggu ini kita juga akan mendengar pembahasan yang mungkin jarang banget kita anak-anak mendengar kata-kata ini, yaitu faith atau iman dan worry atau khawatir. Kita bisa sama-sama ya, mungkin yang udah agak usianya besar kita bisa tulis di live chat kolom komentar. Kita bisa tulis faith atau iman dan worry atau khawatir. Oke? Dan kita juga bisa ucapin sama-sama ya, 2, 3. Worry atau khawatir dan faith atau iman. Nah, siapa yang di sini tahu artinya faith atau iman? Atau mungkin worry atau khawatir? Siapa nih? Kalau worry Indonesianya ya jelas khawatir. Kalau faith Indonesianya jelas iman. Tapi ngerti nggak apa sih artinya? Nah, ini nih, Miss kasih tahu nih ya. Faith artinya adalah waktu kita percaya kepada hal yang tidak bisa kita lihat. Nah tuh kan susah ya kan, kita bisa ngelihat aja, kadang kita komunikasi, kadang kita ngobrol bisa salah paham. Apalagi faith atau iman ini katanya
percaya kepada yang tidak bisa kita lihat. Agak challenging juga ya. Nah, yang berikutnya, worry atau khawatir itu ketika kita memikirkan masalah kita terus menerus. Misalnya nih, kita yang lagi ujian, atau misalnya nih kita lagi mau masuk sekolah yang baru, atau misalnya nih ini pertama kali kita masuk ke onsite school. Nah, mungkin kita mikirin kalau aku nggak punya temen gimana? Kalau aku nggak disukai sama temenku gimana? Kalau mamaku marahin aku gimana? Dan lain sebagainya. Nah, itu adalah worry atau khawatir. Nah, Miss akan jelasin lebih detail lagi. Nah, faith atau iman itu percaya yang kayak gimana? Kan soalnya percaya kepada hal yang nggak bisa kita lihat. Gimana ya caranya? Nah, oke, mungkin ada ilustrasi ini yang very simple. Mungkin ini nggak perfect illustration, tapi at least bisa memberikan kita itu pengertian apa sih yang dimaksud dengan faith atau iman itu. Mungkin lebih mudah ya untuk kita. Nah, untuk kita lihat nih, kalau kita mau duduk, kita butuh yang namanya yaitu kursi. Baik kursi, baik sofa, pokoknya kita butuh kursi atau sofa untuk duduk. Nah, Miss ada kursi nih. Waktu kita duduk kan kita butuh yang namanya kursi. Tetapi kita nggak pernah cek dulu, kuat nggak ya? Besinya kuat nggak ya? Kayak ada yang retak nggak ya? Kan kita nggak pernah ngecek kursi itu sebelum kita dudukin. Waktu kita mau duduk ternyata kita nggak perlu mikir-mikir, we just sit down. It's called faith atau iman. Sekali lagi pada saat kita mau duduk ada kursi, apalagi ini kursinya bukan punya kita ya, lagi di public space, lagi di mall, kita nggak pernah cek dulu kursi ini retak enggak atau bisa didudukin atau enggak. Nah, that's called faith. When we saw the chair or the sofa, we just sit down. Itu yang dinamakan faith or iman. Seperti juga games yang tadi di awal nih, ya kan? Kita ditutup matanya. Nah, instruksinya dari teman kita yang bisa ngelihat, tuang, airnya tuang. Waktu kita nggak bisa ngelihat, tapi we just do whatever yang teman kita bisa lihat, suruh, kasih instruksi kepada kita. Sekali lagi itu adalah faith atau iman. Nah, Tuhan sama seperti kita waktu kita ditutupin mata, lalu kita tuh berusaha untuk berjalan, dan entah kita mau cari barang tertentu atau kita mau lewat pintu tertentu, tetapi kita hanya perlu untuk mendengarkan suara Tuhan. In simple ways, faith is not being able to see but trusting the one who can. Iman adalah waktu kita itu percaya pada saat kita nggak bisa melihat, percaya kepada yang bisa melihat, yaitu Tuhan. Mari sama-sama kita ucapkan ya. Iman artinya tidak bisa melihat tetapi percaya kepada yang bisa melihat. Oke? 2, 3. Iman artinya tidak bisa melihat tetapi percaya kepada yang bisa melihat. Nah, kalau kata berikutnya yaitu worry atau khawatir, itu adalah lawan kata dari faith atau iman dan bisa diartikan secara sederhana yaitu ketika kita itu memikirkan masalah kita itu terus menerus, akhirnya kita itu kehilangan percaya sama Tuhan, kehilangan iman, kehilangan faith kita sekali lagi kepada Tuhan. Dan yang pasti Tuhan itu sebetulnya sudah menyediakan apa yang kita butuhkan. Sekali lagi, Tuhan itu sudah menyediakan apa yang kita butuhkan. Nah, makanya super kebenaran kita hari ini adalah don't worry, be happy and trust God. Sekali lagi, don't worry, be happy and trust God. Back to the words of faith dan worry ini, kita mau sama-sama perhatikan what the Bible and Jesus say about faith and worry. Cerita yang pertama yaitu di Matius 6 ayat 25 sampai 27. Di Alkitab dikatakan Tuhan tidak mau kita itu khawatir akan apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan apapun juga. Tuhan pasti akan menyediakan semua yang kita perlukan.
Dan berikutnya katanya dikatakan mari kita lihat burung. Siapa yang nggak pernah lihat burung? Pasti setiap kita pernah, ya kan? Entah burungnya mau warna kuning, warna biru, warna apapun lah. Nah, pasti kita pernah melihat yang namanya burung. Nah, burung itu tidak khawatir akan apa yang mereka makan. Wow, setiap hari mereka bangun, mereka pasti menemukan serangga untuk mereka makan. Ini kata-kata yang ada di Alkitab loh, ini firman Tuhan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan mereka kelaparan, apalagi kita sebagai ciptaan Tuhan. Yang paling berharga tentunya Tuhan tidak akan membiarkan kita itu sampai kelaparan. Nah, jadi kekhawatiran kita itu nggak akan menambah waktu kehidupan kita. Justru itu akan membuat kita kehilangan waktu kita dalam melayani Tuhan. Nah, cerita yang berikutnya yaitu di Matius 6 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Kita mau simak sama-sama ya. Kita mau dengerin, setiap kita yang mungkin lagi nggak fokus, let's directly back to the entah TV kita atau laptop kita atau handphone kita, oke? Tuhan peduli terhadap semua bunga-bunga di bumi ini seperti Tuhan peduli dengan burung-burung. Setiap tahun bunga-bunga itu bertumbuh dan mereka mekar, ya kan? Waktu kita ngelihat, mungkin ada yang pernah punya pengalaman waktu bunga itu masih kuncup, masih kecil, lama-lama bisa besoknya dan besoknya bisa mekar sendiri nih. Nah, mereka tidak harus melakukan sesuatu untuk menjadi mekar. Wow, Tuhan memastikan mereka akan mendapat sinar matahari, hujan yang cukup, seperti kayak lagi sekarang-sekarang ini ya, lagi hujan, untuk membuat mereka itu bertumbuh. Nah, Tuhan itu peduli dan memperhatikan bunga-bunga. Tuhan pasti juga peduli dan memperhatikan kita. Jadi apa? Kita tidak perlu khawatir akan pakaian apa yang akan kita pakai. Tuhan pasti akan menyediakan apa yang kita perlukan. Nah, berikutnya nih ceritanya mengenai Matius 6 ayat yang ke-31 sampai 32. Di dalam Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tahu persis apa yang kita perlukan. Sekali lagi, apa yang kita perlukan. Berarti apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan bahkan sebelum kita itu minta. Gimana nggak luar biasa ya kan? Karena kita itu berharga, kita tuh spesial. Nah, sekali lagi di Matius 6 ayat yang ke-33 sampai 34, yang Tuhan inginkan hanya kita itu mau mencari kerajaannya dan kebenarannya. Yaitu artinya apa sih? Mendekat kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Nah, ketika kita mendekat, kita mungkin mikir lah kan kayak mungkin kayak kita di dekat-dekat sama orang tua kita ya, atau dekat-dekat mungkin sama saudara kita ya. Nah, mungkin secara fisik kita nggak bisa ngelihat kayak kedekatan kita secara fisik dengan Tuhan. Tetapi dekat dalam arti hubungan, relasi, relationship kita dengan Tuhan. Karena apa sih? Kalau nih orang tua kita lagi pergi ke supermarket, tahu-tahu bawain pulang apa? Biasanya makanan yang kita suka. Kok bisa tahu sih mama papa kita? Karena apa? Mereka dekat sama kita. Sama halnya dengan Tuhan. Tuhan tuh ingin kita itu mendekat secara hubungan, relationship dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu akan memastikan segala yang kita perlukan itu tersedia. Dia mengasihi kita, sekali lagi Tuhan mengasihi kita dan pasti menyediakan yang kita perlukan. Nah, mungkin sebagian dari kita masih bingung ya, yang dinamakan iman atau faith kepada Tuhan itu kayak gimana? Kan katanya percaya kepada hal yang gak bisa dilihat. Lah gimana cara melakukannya wong kita nggak bisa ngelihat? Nah, something yang mungkin kita nggak bisa ngelihat itu memang bukan hal yang sekali lagi mudah banget untuk kita bayangkan bahkan lakukan. Nah, hari ini Miss punya cotton candy dan juga selai nih ya, selai coklat. Pasti semuanya pada kayak mau dong. Nah, ini kenapa sih kok Miss bawa dua ini, ilustrasi ini? Nah, sekali lagi ini adalah gambaran yang mungkin bisa membantu kita tentang faith atau iman itu seperti apa. Ya, mungkin ini ilustrasi yang sangat simple, tapi mungkin lebih bisa membantu kita sekali lagi. Nah, siapa yang pernah makan cotton candy nih? Siapa yang pernah? Ayo. Apalagi mungkin ada yang favorit banget setiap kali ngeliat cotton candy kayak, Mami, I want to buy that. Nah,
kebanyakan kita yang sudah pernah makan, ya kan, tentunya kita tahu kalau cotton candy itu bisa kelihatan, ya kan, tetapi pada saat kita makan bisa lumer ya, kayak tahu-tahu kayak hilang gitu aja. Seandainya faith atau iman itu seperti kayak waktu kita itu makan cotton candy, ya kan, cerita dongengnya kayak fairy tale. Mungkin kayak gimana ya? Iman bisa kita lihat, bisa kita rasain, tapi tahu-tahu hilang di mulut. Kan agak ngeri juga gitu ya. Tapi beda dengan waktu kita makan selai kacang, selai coklat ini. Waktu kita makan selai coklat ini, kita bisa ngerasain manisnya sekali lagi, tapi kita juga bisa kerasa teksturnya. Yang setuju katakan yes. Tetapi waktu cotton candy, kita bisa makan ini rasanya manis, tapi pada saat dilihat, diraba, kok hilang ya? Nah, sekali lagi, faith atau iman itu seperti selai, waktu kita makan selai coklat. Kita bisa ngerasain, kita juga bisa ngelihat wujudnya, teksturnya di mulut kita, di lidah kita. Sekali lagi, itu adalah faith atau iman kita kepada Tuhan, yang bukan waktu kita makan tahu-tahu kayak disepir, bus. Yang nggak bisa kelihatan, nggak bisa kita rasakin, nggak bisa kita raba dengan lidah kita. Sekali lagi, faith atau iman kita itu seperti waktu kita makan selai coklat ini, kita tuh bisa ngerasain loh, ada something di dalam lidah kita. Kita bisa benar-benar tahu bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bisa ngerasain, kita bisa meraba itu. Sekali lagi, seperti kita waktu beriman atau to have faith in God, or Jesus itu kayak sticks with us and satisfy us. Bukan nggak bisa kayak cotton candy yang tahu-tahu kayak lumer bisa hilang. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang melekat di dalam hati kita dan bisa satisfy us. Bisa kasih kita damai sejahtera, bisa kasih kita bisa ngerasainnya. Nah, melekat lengket dengan kita itu adalah Tuhan. Dan Tuhan akhirnya bisa memberikan kita kepuasan dan kelegaan. Jadi sekali lagi, jika kalian punya kekhawatiran, it's okay. Tetapi kalau kalian juga perlu ingat bahwa selalu ada Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Kalau kita melengket kepada Tuhan, Tuhan itu selalu menyediakan semua yang perlu kita butuhkan tepat pada waktunya. Mari sama-sama kita ucapkan super kebenaran kita hari ini, yaitu don't worry, be happy and trust God. Sekali lagi, Tuhan itu melekat di kehidupan kita bisa ngerasain, bukan yang tahu-tahu disepir, tapi Tuhan itu exist, Tuhan itu satisfy us, bisa kasih kita damai sejahtera, mengasihi kita, dan kita bisa benar-benar merasakannya, merabanya. Sekali lagi, kita nggak perlu khawatir too much, nggak perlu worry too much, karena Tuhan tahu apa yang kita perlukan. So, don't worry, be happy and trust God. Oke, kita ulangin lagi super kebenaran kita hari ini. Don't worry, be happy and trust God. Sekali lagi ya, don't worry, be happy and trust God. Ayat penuntun hari ini kita ambil dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Or Matthew 6 verse 25 until 34. Dan ayat hafalan hari ini kita ambil dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah khawatir mengenai apapun, dalam segala hal berdoalah dan ajukanlah permintaanmu kepada Allah. Apa yang kalian perlukan, beritahukanlah itu kepada Allah dengan mengucap terima kasih. Or Philippians 4 verse 6. Don't worry about anything, instead pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Nah, ibadah hari ini kita sudah selesai, sekarang kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Engkau berikan buat kami Tuhan. Ajar kami untuk terus beriman, untuk terus percaya padamu karena kami percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami itu adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan, berikan kami kesehatan dan kumpulkanlah kami minggu depan. Yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, ibadah Joy hari ini sudah selesai. Jangan lupa share video ini, like, give positive comment, and bye-bye, see you next week.